Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Hari ini kita awali bersama dengan Tuhan, duduk diam di hadirat Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami, terutama untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Kami mau Tuhan memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu kami mau duduk diam, mau membaca dan merenungkan firman-Mu, serta menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, urapi kami buat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi makanan rohani kami yang membuat kami kuat dan dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita masih di bulan 3 dan berbicara tentang penyediaan ilahi, ya. Dan hari ini kita akan berbicara pagi ini dengan tema, subtemanya rahasia di balik ucapan syukur. Jadi Tuhan sudah menyediakan bagi saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah sediakan, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir bahwa bersyukur adalah akibat dari sebuah berkat. Kalau Tuhan berkati kita, baru kita bersyukur. Bagaimana kalau tidak atau belum? Kita menunggu keadaan membaik, baru kemudian berterima kasih. Sesungguhnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengajar hal yang sebaliknya atau yang berbeda. Apa itu saudara? Yaitu bersyukur adalah kunci membuka berkat itu sendiri. Jadi kita harus terbiasa dengan bersyukur, ucapan syukur kita kepada Tuhan apapun keadaan kita. 3 poin yang kita mau renungkan pagi hari ini. Yang pertama, syukur mendahului mujizat, atau ucapan syukur itu mendahului mujizat. Ini dialami oleh Yesus sendiri, dan Yesus sendiri mengajarkannya kepada kita. Kalau kita membaca dalam Yohanes 6 ayat 11, seperti saudara sudah tahu, di mana Yesus mengadakan mujizat, dia memberikan makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Yesus pertama kali? Alkitab mengatakan ia mengucap syukur. Jadi Yesus bersyukur, dia mengangkat roti dan ikan itu dan dia bersyukur kepada Bapa. Dan apa yang terjadi? Dari ucapan syukur itu terjadi mujizat yang luar biasa. Kita sudah tahu ceritanya, 5.000 orang bisa mendapatkan makanan sampai mereka kenyang dan masih sisa 12 keranjang. Luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ucapan syukur bukanlah sekedar formalitas, melainkan pernyataan iman. Aku percaya, gitu. Saat kita bersyukur atas apa yang ada di tangan kita hari ini, sekecil apapun itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sedang mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja melalui penyediaan selanjutnya. Jadi ucapan syukur itu membuat Tuhan bekerja untuk penyediaan selanjutnya. Poin yang kedua, ucapan syukur memperbesar kapasitas hati. Kapasitas hati kita. Mengapa kita harus masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur seperti dikatakan dalam Mazmur 100 ayat 4? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Karena bersyukur atau ucapan syukur kita memperlebar kapasitas hati kita. Memperlebar bisa berarti kita jadi senang, jadi bersukacita. Hati yang bersyukur adalah hati yang siap menerima. Tanpa syukur, kita seringkali tidak mampu melihat atau mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur membuat kita cukup di dalam Tuhan, sehingga kita memiliki ruang untuk menerima kelimpahan yang lebih besar.
Bersyukur berarti menerima keadaan, dan sekaligus itu menandakan bahwa kita yakin pemeliharaan Tuhan. Poin yang terakhir, yang ketiga, bahaya ketidakpuasan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebaliknya ketidakpuasan dan sungut-sungut adalah penghalang berkat. Saya yakin saudara sudah sering mendengar ini, tapi ya kita seringkali pula bersungut-sungut ya. Nah, kita membaca dalam Bilangan 11 ayat 1, bangsa Israel memancing murka Tuhan karena mereka terus mengeluh. Jadi nanti kita bisa membaca dalam Bilangan 11 bagaimana orang Israel mengeluh dan mengeluh, bersungut-sungut. Nah, sehingga membuat Tuhan murka, marah. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketidakpuasan membuat kita buta terhadap penyediaan Tuhan. Padahal Tuhan sudah sediakan, tapi karena kita bersungut-sungut, kita tidak dapat melihat penyediaan Tuhan yang sudah ada di depan mata kita. Jika kita tidak bisa bersyukur dalam hal kecil, saudaraku yang kasih Tuhan, kita tidak akan pernah merasa puas, bahkan dalam hal besar sekalipun. Jadi rasa syukur itu dimulai hal yang kecil, mungkin hal yang sepele. Apa hal yang kecil, yang sepele yang harus kita syukuri? Ya termasuk kesehatan, kesempatan kita bisa berdoa, baca Alkitab, bisa ke gereja. Itu hal-hal kecil yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Dan kalau kita lakukan itu, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan perkara yang besar dalam kehidupan kita. Itu berarti kita juga percaya akan penyediaan Tuhan selanjutnya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, sebuah ayat yang sudah biasa kita dengar, dan saya berharap kita semua sudah hafal ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan suka dan duka, tidak punya, lagi sakit, lagi bermasalah. Saudaraku yang kasih Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus sebagai kamu. Dengan mengucap syukur ketika kita sakit, berarti kita percaya Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan menyediakan kesembuhan bagi saudara dan saya. Ketika kita bersyukur tidak punya uang, berarti kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita, memulihkan keuangan kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Kesimpulan, saudaraku yang kasih Tuhan, jangan menunggu mujizat terjadi baru kita bersyukur. Mulailah bersyukur hari ini dalam segala keadaan, karena dengan ucapan syukur kita adalah magnet bagi penyediaan Tuhan yang selanjutnya. Yuk bersyukur, bersyukur, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bersyukur atas keadaan kita, apapun keadaan kita. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita, dan mulai hari ini kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ada rahasia di balik mengucap syukur, yaitu penyediaan Tuhan selanjutnya dalam kehidupan kami. Terus terang Tuhan, kami kadang bahkan sering merasa tidak punya, sehingga kami mungkin menyalahkan diri kami sendiri. Bahkan Tuhan, ampuni kami. Ketika kami tidak punya uang, kami mengeluh, Tuhan ampuni kami. Ketika kami sakit, punya masalah, kami mengeluh, kami bersungut-sungut, Tuhan ampuni kami. Hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau seperti dikatakan dalam firman-Mu 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kami mau melakukan kehendak Tuhan, bersyukur dalam segala hal, karena kami percaya itu akan membuka berkat selanjutnya, penyediaan Tuhan selanjutnya dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur kepadamu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan pagi hari ini. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan, kami mohon Engkau sembuhkan kami.
Ulurkan tanganmu, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau haburkan, yang punya masalah pergumulan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, Tuhan kami mohon, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, berikan kami solusi, berikan kami jawaban jalan keluar Tuhan, dan jadikan kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami. Jika kami harus menghadapi pergumulan persoalan Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami iman, untuk kami bisa menghadapinya dengan bijaksana, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimulah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mengampuni dan kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kita. Shalom.